Cerita rakyat tempo dulu, mengenai asal-usul keramat Batu Kebayan. Batu Kebayan adalah sebuah desa di Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia. Keramat Batu Kebayan, yang terletak di pinggir jalan, di Pekon Batu Kebayan. Menurut cerita rakyat, di sini terdapat cagar budaya berupa batu yang menyerupai sepasang pengantin yang sedang bersanding. Karena itulah dinamakan Batu Kebayan yang dalam bahasa Lampung artinya batu pengantin, yang kini keberadaannya sebagai cagar budaya wisata religi, untuk cerita rakyat Nusantara. Cerita rakyat Batu Kebayan, atau batu pengantin ini adalah salah satu cerita rakyat Lampung Barat, yang berada di Desa Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis, Provinsi Lampung Pulau Sumatera. Hingga saat ini Batu Kebayan tersebut masih bisa ditemui di desa setempat, menurut Kepala Desa Murtoyo, serta salah seorang warga setempat. Batu Kebayan ini merupakan perwujudan dari seorang pengantin perempuan yang dikutuk menjadi batu oleh seorang yang memiliki kesaktian mandraguna, yaitu si Pahit Lidah. Konon menurut sejarah tempo dulu, apapun yang diucapkan oleh si Pahit Lidah, akan menjadi kenyataan. Menurut cerita sejarah tempo dulu, ini berawal saat seorang pengantin wanita yang diarak oleh rombongannya hendak menuju rumah calon suaminya. Sudah menjadi adat masyarakat setempat, kalau pengantin wanita beserta barang seserahan atau barang bawaannya, berserta calon pengantin mesti diarak terlebih dahulu ke rumah calon suaminya. Saat mereka sedang melintas itulah, dari atas puncak Gunung Seminung mereka ditegur oleh si Pahit Lidah. Berhubung jarak antara mereka dan si Pahit Lidah sangat jauh, tidak seorang pun yang mendengar panggilan si Pahit Lidah itu. Hal itu membuat si Pahit Lidah kesal dan marah, serta mengatakan kalau mereka semua seperti batu, yang tidak mendengar dan tidak menjawab pertanyaannya. Seketika saja, semua orang-orang yang mengiringi calon pengantin wanita tersebut menjadi batu, termasuk juga si calon pengantin dan barang-barang bawaannya. Hingga sekarang, serakan batu-batu, yang menyerupai peti barang tersebut masih bisa ditemui di lokasi. Sedangkan batu pengantin perempuannya berserta kursinya, telah dibawa ke Belanda saat terjadi penjajahan. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan di Desa Batu Kebayan, yang berdampingan dengan keramat Batu Kebayan, sebagai motivasi bahwa Desa Batu Kebayan memiliki wisata religi, yang mesti dijaga dan dilestarikan, sebagai cagar budaya untuk cerita rakyat Indonesia. Berikut cuplikannya buat Anda. Perkenalkan, nama saya Meliawati. Di sini saya sebagai Kaur Umum dan staf tata usaha di Pekon Batu Kebayan. Kita sebagai aparatur Pekon Batu Kebayan bersedia membantu perajin Pekon Batu Kebayan sesuai dengan SK yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yuwanita. Saya bekerja sebagai Kaur Keuangan atau bendahara di Pekon Batu Kebayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destin Freska di Pekon Batu Kebayan. Saya sebagai kasih pemerintahan. Selamat pagi, Ibu Bidan ya, apa Ibu Perawat? Ibu Perawat. Perawat ya, kami perlu tahu perawat Pekon Batu Kebayan ya. Tolong jelasin fungsi perawat itu yang ada di Pekon ini, Pak. Bagaimana, apa fungsinya? Selamat pagi, nama saya Siti Mahmudah. Saya ditugasi di Batu Kebayan. Saya bekerja di sini dimulai dari bulan Mei sampai Agustus. Agustus sudah 4 bulan ya. Saya di sini bekerja. Kalau misalnya ada masyarakat di Batu Kebayan sedang sakit, saya dan bidan desa berkoordinasi sama bekerjasama untuk melayani masyarakat yang sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun, nama saya Murtoyo Pratin Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, dan saya jadi Pratin Pekon Batu Kebayan dengan generasi yang ke-6. Dan selanjutnya barusan kami melaksanakan kegiatan musyawarah dengan aparatur Pekon, LHP dan TOP
kita akan melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim dan piatu yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 September tahun 2021. Dan kegiatan ini didukung oleh aparatur POKON, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sumber pendanaannya insya Allah masih banyak warga kita yang sangat menanti-nanti untuk kegiatan santunan ini. Karena tahun 2020 kegiatan seperti ini karena ada COVID jadi tidak bisa kita laksanakan. Dan alhamdulillah kita yang awalnya dari level 4 sekarang sudah menjadi level 3 dan zona kita pun di Papan Batu Kebayan sudah memasuki zona hijau, jadi semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan tentunya tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan Balai Papan Batu Kebayan ini berdampingan dengan Keramat Papan Batu Kebayan yang ada di bawah ini. Jadi nama Papan Batu Kebayan juga diambil dari nama keramat yang ada di samping ini. Yang mana bahwa Keramat Papan Batu Kebayan ini adalah sejarah dari leluhur-leluhur kami yang sudah tidak ada dan sampai sekarang alhamdulillah keramat tersebut masih dilestarikan. Dan sampai dengan hari ini juga masih banyak para wisata-wisata yang sempat mampir ke keramat tersebut. Sekian penyampaian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potret kegiatan rutin di Desa Batu Kebayan ini, setiap pada hari Senin semua aparatur desa setempat diwajibkan hadir, guna untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan, yang dikutip pada Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Pada saat tim reporter Trans Sumatera TV, berkunjung ke kantor Desa Batu Kebayan, bertemu di ruang kantor Kepala Desa Batu Kebayan, didapati aparatur Desa Batu Kebayan sedang rapat, dalam pembahasan penggalangan dana, yakni bakti sosial santunan anak yatim piatu yang berada di wilayah Desa Batu Kebayan. Selanjutnya Kepala Desa Murtoyo, mengajak dan memperkenalkan kepada tim Trans Sumatera TV, untuk sedikit bercerita tentang sejarah tempo dulu tentang Keramat Batu Kebayan. Kebetulan keramat tersebut pas di posisi bangunan kantor Kepala Desa Batu Kebayan. Tim dan rombongan bersama Kepala Desa langsung menuju Keramat Batu Kebayan tersebut. Berikut cuplikannya. Nah, saya pada saat ini akan memperlihatkan Keramat Papan Batu Kebayan yang ada di bawah ini. Sobat Trans Sumatera TV, sekarang kita berada di tempatnya. Inilah sejarahnya ada yang namanya Keramat Batu Kebayan. Kebetulan sekali ini Pak Pratin Murtoyo yang sekarang sedang menjabat menjadi Pratin Papan Batu Kebayan. Kebetulan kantor Pak Pratin ini berdampingan sekali dengan keramat ini. Pak Pratin, tolong jelasin sejarahnya. Bagaimana sejarah Batu Kebayan? Ya, terima kasih Bang Tato, bahwa kalau cerita singkatnya sebelum saya lahir juga keramatnya sudah ada. Jadi cerita dari tua-tua kampung yang di sini lah. Jadi di sini ditutup oleh pakai tidak. Jelma jadi sebongkar batu. Cerita bahwa batu yang menyerupai pengantin tersebut pas zaman penjajahan Belanda datang dibawa ke Belanda. Jadi di sini bisa dikatakan sekarang yang ada ini peninggalannya saja yang berbentuk. Jadi kalau bentuk batu yang seperti pengantin, informasinya dibawa ke negeri Belanda. Jadi memang dulunya ada batu ataupun patungnya jenis pengantin itu yang ada di sini. Ada. Jadi ini tinggal tilasannya ya? Tinggal petilasannya. Oh iya. Dan sampai hari ini juga, alhamdulillah masih banyak warga dari luar Lampung Barat yang singgah ke sini. Begitu ya? Sepertinya dari kemarin dia ke sini. Iya. Itu yang datang ke sini dari mana aja, Pak? Mereka terakhir dari Kabupaten Lekana, dari Palembang juga ada yang kesini. Gitu ya. Itulah Sobat Trans Sumatera TV, sedikit penjelasan dari Pak Pratin Murtoyo mengenai Keramat Batu Kebayan. Terima kasih. Singkat cerita Kepala Desa menjelaskan, cerita rakyat tentang asal-usul Batu Kebayan. Pada tempo dulu,
kejadian seorang pengantin yang dikutuk oleh si pahit lidah, dan menjelma menjadi batu. Kini keramat Batu Kebayan menjadi wisata relik, serta alhamdulillah sampai sekarang masih banyak orang yang dari luar Lampung datang kemari, untuk berkunjung ke keramat ini, jelas Kepala Desa Murtoyo. Sisa orang yang berkunjung di keramat Batu Kebayan. Sisa-sisa orang yang siapa yang mengunjungi keramat Batu Kebayan, inilah sisa-sisanya. Ini adalah telur. Nah, telur ayam kampung. Sajanannya ya. Iya. Oh, terima kasih Pak. Batu Kebayan, menurut sejarahnya adalah satu peradaban masyarakat tempo dulu, pada saat mereka mengadakan upacara perayaan pernikahan sepasang pengantinnya. Kemungkinan ada yang membuat sesuatu yang membuat hati si pahit lidah jengkel, sehingga keluarlah ucapan sumpah si pahit lidah, sehingga pasangan pengantin itu berubah menjadi batu, ungkap Pak Camat Batu Ketulis Sutian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabitku, sobat Trans Sumatera TV di mana saja berada. Sekarang kita sedang berada di Kecamatan Batu Tulis, Kabupaten Lampung Barat. Sekarang kita sedang bersama Bapak Camat ya, Bapak Camat Batu Tulis, Pak Sultian. Dan yang satu lagi itu Bapak Pratin Landra, Pratin Pekon Campang 3. Kebetulan pada hari ini Pak Camat melantik daripada LHP Pekon Campang 3. Pak Camat, saya permisi, ada yang ingin saya pertanyakan sedikit. Boleh Pak ya? Tolong Pak ceritakan bagaimana sejarahnya kok ada yang namanya Batu Kebayan Pak. Baiklah Pak, menurut cerita bahwa Batu Kebayan ini pertama dipercaya oleh masyarakat, kalaupun dia ada melewati atau akan berkunjung ke tempat lain, sehingga batu itu pertama ditutupi dengan daun pisang, sehingga insya Allah artinya apabila dia sampai ke tujuan tidak turun hujan. Nah, konon ceritanya asal mula dari Batu Kebayan ini menurut para leluhur bahwa Batu Kebayan ini merupakan suatu peninggalan sejarah, di mana pada saat itu ada sepasang pengantin ataupun pengantin pada saat itu yang mungkin menurut ceritanya pengantin ini mungkin ada sesuatu hal yang kurang menyenangi kepada kita namakan kumpu aja, supaya kita pada waktu itu, sehingga dia mengeluarkan sumpah tadi untuk menjadi batu, sehingga terjadilah apa batu itu. Biasa mulanya dari manusia, pengantin. Lalu batu itu Pak, ada bentuk batu benar, apa yang berbentuk manusia rombongan pengantin, atau memang hanya batu biasa, atau informasinya juga yang pernah saya dengar itu ada batu yang memang berbentuk pengantin, tapi dibawa ke Belanda. Pada itu apa benar itu? Kalau awal mulanya memang dia ke Belanda. Demikianlah sekilas kisah cerita rakyat tempo dulu, dari cerita rakyat Lampung Barat, sebagai motivasi buat kita untuk melestarikan cagar budaya, sebagai wisata religi di wilayah tersebut. Suhartato Jamin melaporkan, Transliwa TV menginformasikan buat Anda.